Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, yang menjadi renungan firman Tuhan bagi kita pada hari ini tertulis dalam Yesaya 5 ayat yang ke-20. Celakalah mereka yang menyebutkan kejahatan itu baik dan kebaikan itu jahat, yang mengubah kegelapan menjadi terang dan terang menjadi kegelapan, yang mengubah pahit menjadi manis dan manis menjadi pahit. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, katanya kisah ini diangkat dari kisah nyata di mana terjadi percakapan antara seorang bapak tua yang menjual bukunya pada seorang anak muda di dalam sebuah bus malam yang hendak pergi keluar kota. "Beli buku, Nak?" tanya bapak tersebut. "Buku horor ada, Pak?" "Ada nih, pas banget sama kamu, Nak, yang saat ini sedang naik bus. Judulnya Bus Maut." "Berapa harganya, Pak?" 125.000, Nak." Sambil melihat-lihat buku yang disodorkan padanya yang masih dibungkus dengan plastik, tanda bahwa buku tersebut masih baru, dia pun bertanya, "Gak bisa kurang lagi, Pak?" "Itu juga sudah Bapak kurangi, Nak. Biasanya Bapak jual 150.000, tapi karena penjualan lagi sepi dan sudah malam, jadi Bapak kasih harga segitu. Lagian ini buku bestseller, Nak, langka dan pokoknya serem banget." "Begitu ya, Pak?" Setelah si anak muda tersebut membaca sinopsisnya, pada bagian belakang buku tersebut, akhirnya anak muda itu pun membeli buku tersebut. "Nak, Bapak pesan nanti kalau sudah selesai baca ceritanya, halaman terakhir jangan dibaca ya. Soalnya terakhir orang yang baca halaman terakhir dari buku itu langsung meninggal jantungan karena seramnya." "Iya, Pak," jawab anak tersebut. Setelah bus berjalan, dalam perjalanan anak muda tersebut pun membaca buku itu. Ternyata memang serem banget. Apalagi suasana dalam bus itu sepi dan sudah larut malam dan malam Jumat lagi. Akhirnya sampailah anak muda tersebut pada halaman terakhir dalam cerita buku itu, dan ia pun penasaran, masa sih halaman terakhir buku ini lebih seram? Padahal kan ceritanya tinggal satu halaman lagi, sudah hampir habis. Akhirnya ia pun memberanikan diri melihat halaman terakhir buku tersebut. Tertulis di sana, penerbit CV ini, judul buku Bus Maut, kategori horor, harga 25.000. Astaga naga, harga buku 25.000, saya beli 125.000. Pantes aja orang terakhir yang beli buku ini kumat jantungnya ditipu sama bapak tua itu. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, sepertinya kisah tersebut tidak ada yang salah karena sudah deal harga. Kalau tidak suka, tidak cocok, tidak usah beli, nggak dipaksa kok menurut kita. Namun yang pasti untuk menentukan harga pasar ada aturannya, tidak bisa suka-suka penjual. Makanya Bapak Presiden kita Pak Jokowi rela belusukan ke pasar-pasar agar harga pasar normal ataupun sesuai dengan aturannya. Ada lagi yang lebih ekstrimnya Bapak Ibu Saudara-saudari, di mana dia takut untuk berbuat benar, mengatakan yang benar dan berani berbuat salah, menyebutkan kejahatan itu baik dan kebaikan itu jahat. Mengapa bisa terjadi seperti itu? Karena tidak takut lagi kepada Allah, tidak lagi mengutamakan Allah dan lebih mengutamakan kepentingan jasmani ataupun hawa nafsunya. Seperti orang-orang Israel pada masa Nabi Yesaya di dalam nats kita hari ini. Sehingga apa yang mereka dapatkan pada saat mereka melakukan hal tersebut, keadaan celaka menimpa mereka. Dan itu juga yang akan kita dapatkan pada saat kita tidak lagi berbuat baik dan benar di dalam hidup kita. Amsal 10 ayat 29, Rom 2 ayat 8 sampai 12, orang jahat, orang yang berbuat jahat dimurkai Allah, di mana dia akan sengsara, menderita dan dibinasakannya. Mazmur 34 ayat 13 sampai 21 dan 52 ayat 1 sampai 9, kalau orang jahat mati, mereka lekas dilupakan. Namun pada saat kita melakukan firman-Nya, melakukan yang baik dan benar, Amsal 12 ayat 20, orang yang mengusahakan kebaikan akan bahagia. Apakah kebahagiaannya? Yakobus 1 ayat 21 sampai ayat 26, Allah akan menyelamatkan kita. Oleh karena itu, jangan takut untuk berbuat benar, namun takutlah jika salahmu itu dibenarkan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Bapa buat sapaan firman-Mu yang mengingatkan dan mengajari kami agar kami tidak takut untuk berbuat benar, tidak takut untuk mengatakan yang jahat itu jahat dan yang baik itu baik. Mampukan dan kuatkan kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami mampu melakukannya. Di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa.
Amin.